Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Squanto Welpli Isan. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus, pada hari ini kita akan sambung pelajaran Sri Nubuatan, topik yang ke-16 yang bertajuk, apakah yang dimaksudkan dengan hidup dalam iman? Mari kita Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami, dan saat ini kami akan belajar firman. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami menjadi anak Tuhan. Dan saat ini terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami untuk belajar firman. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita teruskan belajar topik yang ke-16 yang bertajuk, apakah yang dimaksudkan dengan hidup dalam iman? Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus, Ibrahim ataupun Abraham adalah hamba Allah yang paling disegani oleh pelbagai agama. Umat Islam, Yahudi, dan Kristen semuanya memandangkan sebagai contoh orang yang beriman, saudara. Tetapi, apakah sebenarnya iman itu, saudara? Apabila para nabi menulis tentang iman Ibrahim, mereka menyebut beberapa bahagian kisah hidupnya yang menggambarkan bagaimana kita juga perlu hidup dalam iman, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, iman adalah hidup berpandukan firman Allah. Kita beriman apabila kita melihat Allah melalui firman-Nya dan bergantung kepada firman-Nya untuk bimbingan dan kekuatan serta kedamaian. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam pemahaman Abraham, kebenaran dalam iman adalah ketaatan dari hati. Dia melakukan semua perkara yang Allah perintahkan kepadanya karena dia percaya bahwa Allah itu penyayang dan boleh dipercayai. Dia juga tahu bahwa Allah mampu memenuhi jiwanya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, ujian pertama iman Abraham ataupun Ibrahim terjadi ketika dia dipanggil untuk meninggalkan nenek moyangnya dan keluarganya dan pergi ke tanah baru, tetapi dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya mengikut arahan Tuhan, dan ini terdapat di dalam Ibrani 11, 8 hingga 10, dinyatakan para rasul yang berfirman, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, ujian iman Abraham yang berikutnya adalah ketika menjanjikan kepadanya bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki melalui Sarah. Selepas dia mempunyai anak laki-laki melalui Hagar. Tidak seperti Hagar, Sarah sangat tua, janji Tuhan ini juga menguji iman Sarah. Seperti yang terdapat dinyatakan oleh para rasul dalam Ibrani 11 ayat
11 hingga 12 yang berfirman, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, iman Abraham membawa dia untuk berpikir tentang surga dan kehidupan kekal. Kepercayaannya akan kota Allah yang akan datang, yaitu surga, membuatnya dia sangat teruja. Dia tidak melihat dunia ini sebagai rumahnya untuk selama-lamanya, saudara. Seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani 11 ayat 14 hingga 16 yang berfirman, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ibrani 11 ayat 14 hingga 16. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Abraham sangat teruji, ya. Abraham sangat teruji apabila Allah meminta untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dia percaya bahwa anaknya bakal menjadi bapa kepada banyak bangsa, tetapi dia tetap mengikuti arahan Allah. Bagaimana mungkin? Ini adalah karena dia percaya bahwa Allah akan membangkitkan anaknya dari kematian sekiranya anaknya itu mati. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan di sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Nabi Musa juga menyatakan dalam Kejadian 15 ayat 6 yang berfirman, Nabi Musa menulis bahwa iman Abraham dianggap benar oleh Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah maksudnya, saudara? Apakah maksudnya ini, saudara? Adakah ini bermakna bahwa Abraham tidak pernah berbuat dosa? Tidak, saudara, tidak. Semua imam yang hidup sebelum Yesus pernah berbuat dosa. Jadi, adakah ini karena Abraham itu diberi keistimewaan dari Yesus? Tidak juga, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat membuat pekerjaan lebih banyak dari apa yang telah dilakukan oleh Allah. Kita adalah hamba yang hanya membuat sesuatu yang diminta oleh tuannya, dan kebaikan yang kita lakukan hari ini tidak dapat mengubah kejahatan yang kita lakukan semalam, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, disebabkan itulah hakim tidak pernah membebaskan pembunuh daripada hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Walaupun pada waktu dia menghadap hakim, dia tidak lagi membuat kesalahan. Ini adalah disebabkan kejahatan yang kita lakukan sebelum ini tidak dapat dibayar dengan kebaikan yang kita lakukan sekarang. Jika seseorang membunuh, dia tidak lepas daripada hukuman bunuh juga, saudara. Jadi,
apakah yang dimaksudkan bahwa iman Abraham dianggap benar di mata Allah? Jawabannya seperti ini, saudara. Ya, adalah Allah melindungi Abraham, saudara. Karena Allah melindungi Abraham dengan jubah kebenaran dan keampunan. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, korban bakaran itu adalah simbol bahwa Yesus akan mati untuk menyelamatkan kita. Umat Allah yang benar akan mengaku dosa mereka ke atas binatang untuk dikorbankan. Dalam arti kata lain, Abraham memberi anaknya sebagai korban bakaran yang melambangkan bahwa Allah akan memberikan anaknya Yesus untuk mati ganti kita. Gabriel adalah menerangkan fakta ini kepada Daniel yang ditulis di dalam bukunya yang terdapat di dalam Daniel 9 ayat 24 yang berfirman, 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan segala pemberontakan, untuk menghentikan dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk memberikan keadilan yang kekal, untuk memeteraikan penglihatan-penglihatan dan nubuatan, dan untuk mengurapi orang yang paling kudus. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah yang akan berlaku sebelum 34 AD? Pertama, Israel akan memulihkan cawan kejahatannya. Disebabkan itulah tidak lama selepas itu pusat kota mereka dihancurkan oleh tentara Roma. Karena mereka mengisi cawan murka Allah dengan kejahatan, dan akhirnya cawan itu pun penuh, lalu Allah membiarkan mereka diserang oleh tentara Rom. Kedua, Mesias akan menggenapi persembahan korban bakaran untuk pengampunan dosa. Semua domba yang disembelih dan dijadikan sebagai korban itu melambangkan Yesus akan mati. Pada waktu Yesus mati, kain linen Ka'bah itu melambangkan, pada waktu Yesus mati, kain linen Ka'bah yang sangat tebal itu, saudara, terkoyak tanpa kelihatan tangan yang mengoyakkannya. Karena Allah sendiri yang mengoyakkan kain linen itu. Kain itu terkoyak mulai dari bagian atas sehingga ke bagian bawah, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, Mesias juga akan membuat pendamaian dari dosa. Mesias juga akan membuat pendamaian dari dosa. Dalam arti kata lain, Mesias akan membayar dosa manusia. Nabi Yesaya juga telah menubuatkan tentang Mesias, tentang Yesus ini, saudara, yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat 6 yang berfirman, kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri, akan tetapi Tuhan telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 6. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Yang keempat, saudara, Mesias akan membawa kebenaran selamanya. Itu sudah tentu bukan kebenaran yang ada pada manusia, saudara. Apabila orang baik melakukan kejahatan, itu menunjukkan bahwa kebenaran atau kebaikannya tidak berkekalan. Tetapi apabila Yesus hidup dalam kehidupan yang sempurna, dia tidak pernah berdosa, kebenaran boleh didapati oleh mereka yang hidup dalam iman, saudara. Dan itulah kebenaran yang berkekalan. Karena apabila kita membuat dosa, kita boleh menjadi cuci kembali.
kita boleh menjadi suci kembali. Jika kita bertobat dan mempunyai iman terhadap Tuhan kembali, saudara. Akhirnya, saudara, yang kelima. 490 tahun berakhir pada 23 AD. Merujuk kepada nubuatan dalam penglihatan Daniel sebelum ini, ia adalah untuk menutup penglihatan itu dan masa nubuatannya, saudara. Saudara-saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, ini masanya untuk orang Melayu ketahui tentang nubuatan 490 tahun itu. Perkara ini dapat mengobati hati mereka apabila mereka mengetahui bahwa bangsa Israel bukan lagi umat pilihan Allah. Kenyataan ini boleh mengangkat jiwa mereka di mana Mesias datang untuk memikul dosa kita, dan mereka boleh menjadi benar melalui iman dan pertobatan. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apabila kita mempelajari semua apa yang telah dikatakan oleh iman Ibrahim ataupun Abraham, kita akan tahu bagaimana cara untuk mendapatkan berkat sama seperti Abraham. Kita boleh menurut firman Allah dengan setia. Coba kita renungkan, video yang terakhir ini. Allah mau supaya dia menuruti firman-Nya. Adakah Allah membiarkan firman-Nya hilang atau disalahgunakan ataupun disalahartikan, saudara? Tidak sama sekali. Allah telah melindungi firman-Nya lebih dari 30 abad, dan firman-Nya masih lagi boleh dipercayai sehingga ini, saudaraku. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Nabi Salomo adalah mengatakan sebuah firman Allah adalah benar. Allah adalah perisai bagi mereka yang percaya kepadanya. Amsal 30 ayat 5. Nabi Yesaya menambah, rumput-rumput dan bunga akan menjadi layu, tetapi firman Allah akan berdiri teguh selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Jadi, di manakah datangnya kabar angin yang mengatakan bahwa firman Allah telah diubah suai oleh manusia? Kita akan mempelajari pada seri yang seterusnya, yang bertajuk Daniel 9 dan Yesaya 53. Seri ke-17, Mesias dalam nubuatan dan perjanjian kekal, bagian 1. Terima kasih saudara atas penglihatan, atas pendengaran kita mengenai dengan firman Tuhan berseri nubuatan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati dengan firman-Mu yang sangat memberkati kami. Dan biarlah firman ini yang telah memberkati kami akan menjadi berkat kepada mereka yang mendengarnya. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.